Di comeback Lebanon, Indra Syafri bongkar 3 evaluasi Timnas Indonesia U22. Ambisi Erick Thohir untuk dongkrak kualitas Timnas Indonesia. Justin Hubner dikabarkan minta uang besar untuk jadi WNI, PSSI angkat bicara. Di comeback Lebanon, Indra Syafri bongkar 3 evaluasi Timnas Indonesia U22, Menpora RI optimis di SEA Games Kamboja. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Lebanon di laga uji coba persiapan menuju SEA Games 2023 Kamboja. Skuad Garuda Muda kena comeback 2-1 pasukan Moreira. 2 gol untuk Timnas Lebanon dicetak oleh Mahdi Sabah di menit 89 dan juga Mohamed Nasser di menit 90+7. Sementara Garuda Muda sempat memimpin lewat gol bunuh diri Ali Alrida pada menit 83. Usai pertandingan, Indra Syafri mengatakan tetap bersyukur dengan hasil tersebut. Sebab Indra Syafri bisa menilai kualitas Timnas Indonesia U22 cukup baik. Kalau hasil kita kalah, tapi dari manfaat uji coba ini, kita sangat bersyukur bisa beruji coba dengan tim yang bagus. Dan saya juga menilai permainan Timnas tidak jelek, kata Indra kepada awak media pada Jumat 14 April kemarin. Tetapi demikian, Indra menilai para pemain Timnas Indonesia U22 hilang fokus di menit akhir. Hal itulah yang akan menjadi evaluasi utama untuk pertandingan selanjutnya. Kendati demikian, Indra berpendapat bahwa Timnas Indonesia U22 tidaklah bermain buruk. Selain itu, masalah finishing juga ikut disorot. Pasalnya pada laga itu, skuad Garuda Muda cukup banyak menciptakan peluang. Namun sayang, banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan menjadi gol. Indra pun mengakui bahwa finishing juga merupakan faktor kekalahan Timnas Indonesia U22. Hal itu juga akan turut menjadi evaluasi jelang laga selanjutnya. Selain itu, Indra juga tak puas dengan permainan Timnas Indonesia U22 yang banyak kehilangan bola. Hal itu disebabkan karena banyak anak asuhnya yang masih sering salah passing. Dalam hal ini, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo ikut memberikan pandangannya soal permainan Timnas Indonesia U22 di laga kontra Lebanon U22. Menurutnya, kekurangan skuad Garuda Muda lebih kepada mental dan juga stamina. Meski begitu, Menpora Dito tetap optimis Timnas Indonesia U22 mampu meraih medali emas di SEA Games nanti. Sebab dirinya melihat anak asuh Indra Syafri yang tergabung di grup A yang mana cukuplah muda. Jadi kalau dilihat dari grup kita di SEA Games, saya sangat optimis. Tadi saya lihat juga kebobolannya lebih karena mental, mungkin tadi lelah. Tapi secara overall gamenya kan sangat baik, terang Menpora RI. Justin Hubner dikabarkan minta uang besar untuk jadi WNI, PSSI angkat bicara. Seperti diketahui, Justin Hubner menjadi salah satu dari 3 pemain yang tengah diproses naturalisasinya. Justin tengah dilakukan proses naturalisasi bersama 2 pemain lain, yakni Rafael Struijk dan Ivar Juner. Akan tetapi kedua temannya itu dikabarkan proses naturalisasinya berjalan dengan mulus. Bahkan PSSI mengaku kedua pemain tersebut telah setuju dilanjutkan naturalisasinya meski Piala Dunia U20 2023 batal digelar di tanah air. Batal digelarnya Piala Dunia U20 di tanah air memang sangatlah berpengaruh kepada proses naturalisasi, di mana Justin dikabarkan proses negosiasinya masih begitu alot. Bahkan sebelumnya dikabarkan pemain asal klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers FC itu meminta uang terlalu tinggi. Erick Thohir pun lantas merespon kabar tersebut. Pria juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengaku belum mengetahui kabar itu. Namun Erick mengatakan tidak masalah jika ada permintaan tersebut dari pemain. Menurutnya hal itu merupakan hak para pemain dan Erick tidak menutup kemungkinan adanya perubahan pikiran dari calon penggawa keturunan Indonesia tersebut. Mantan Presiden Inter Milan itu pun mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya terbuka terkait pemain naturalisasi. Hanya saja karena Indonesia sudah tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, sehingga dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan apakah ada pemain yang berubah pikiran. Mantan Ketua KOI itu pun mempertegas terkait belum tahu detailnya terkait Justin Hubner. Ia menegaskan proses naturalisasi terus dilakukan. Untuk itu ia meminta semua pihak untuk menunggu. Ambisi Erick Thohir untuk dongkrak kualitas Timnas Indonesia. PSSI menggelar acara syukuran menjelang hari ulang tahun ke-93 yang jatuh pada 19 April mendatang. Acara tersebut dihelat di selasar tribun VIP para Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 14 April sore kemarin. Dalam acara tersebut, PSSI mengundang sejumlah legenda sepak bola Indonesia mulai dari pemain hingga wasit. PSSI pun menyampaikan harapan besarnya menjelang bertambah usia. Erick mengatakan harapan ditumpu mulai dari peningkatan ranking skuad Garuda.
Ex-presiden Inter Milan itu berharap semua pihak bisa bekerja sama untuk mendongkrak peringkat timnas Indonesia. Untuk yang lainnya, saya rasa kalau kita melihat 10 prestasi terakhir, kita tidak pernah di bawah ranking 150. Nah, ini baru 2 bulan kan sudah ke 149. Artinya apa? Kalau kita kerja lebih giat lagi, potensinya luas. Tinggal bagaimana kita kompak, kita bersatu, kita bukan kerja individu. Ini kerja sama, supaya kita memastikan timnas kita bisa juga dapat peringkat yang lebih baik, ujar Erick Thohir kepada awak media. Lebih lanjut lagi, Erick Thohir percaya diri prestasi timnas Indonesia bisa menanjak, karena menurutnya hal itu sudah terlihat dari perkembangan timnas Indonesia baru-baru ini. Sementara itu, di kesempatan berbeda, Erick Thohir juga menyampaikan ambisinya mengenai pembinaan usia muda. Bahkan, Ketum PSSI ini mengaku sudah berdiskusi dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk merealisasikan pembinaan usia muda di bangku sekolah. Erick menyatakan Indonesia akan mencontoh Jepang perihal membangun ekosistem sepak bola usia dini. Ini juga menjadi bagian dari blueprint Garuda Emas yang dibawa Erick menghadap ke Presiden FIFA beberapa waktu lalu. Menurutnya, pembinaan berjenjang harus digalakan jika ingin mewujudkan mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Erick pun mengaku sudah berbicara dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mensinergikan kurikulum di bangku sekolah dengan kompetisi berjenjang.